Saya adalah Tuan Muda Jia. Setelah Tuan Muda yang sebenarnya ditemukan kembali, saya rela melepaskan posisi kepada orang tua angkat. Katanya mereka bisa terus merawat saya. Saya pikir kebalik ya. Maksudnya merawat saya sampai tua kan? Kakak perempuan, kamu akan mewarisi segalanya dari keluarga Jiang. Termasuk dua pecundangmu. Kakak dan adik perempuan kedua, sekolah bisnis bukan tempat yang cocok untuk kalian. Tolong selamatkan kakak, putri Tuan Muda yang sebenarnya. Kau juga ikut mewarisi. Terima kasih, saya adalah Tuan Muda Jia. Sebenarnya saya sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula saya berbeda dengan kakak pertama dan kedua. Mereka memikirkan bagaimana cara menghabiskan uang. Sedangkan pikiran saya penuh dengan bagaimana cara mendapatkan uang. Membantu teman mengerjakan PR. Mengumpulkan botol di kelas untuk dijual. Orang-orang di kelas menertawakan saya. Masih ada orang tua yang dengan nada mengejek bertanya kepada Ayah Jiang, apakah keluargaku bangkrut? Namun Ayah Jiang tidak merasa ada masalah sama sekali. Sebaliknya sangat puas. Sering merangkul bahuku dan memujiku. Ayah harimau tidak punya anak anjing. Sebaliknya kurang puas dengan kedua kakak perempuan. Untungnya aku datang ke rumah untuk membantu kakak pertama mengelola urusan. Bisa membantu kakak kedua Jiang Wantang mengerjakan PR. Pokoknya hubungan kami saudara cukup harmonis. Ayah Jiang sering mengeluh. Seandainya mereka bisa seandal aku setengahnya saja sudah bagus. Kakak pertama dan kedua sama sekali tidak merasa ada masalah. Sebaliknya sangat bangga. Adik laki-laki akan mewarisi seluruh harta keluarga kami. Termasuk kami, kakak perempuan yang tidak berguna. Jadi ketika kabar aku menjadi Tuan Muda Jia datang, yang pertama kali hancur adalah kedua kakakku. Mereka berdua masing-masing memeluk satu kakinya sambil menangis terseduh-seduh berkata, Ninger tidak boleh pergi. Ninger pergi. Apa yang akan kita lakukan berdua? Aku tidak ingin masuk sekolah bisnis. Aku ingin terus bermain piano. Kakak juga menahan air mata. Wuwu Ninger pergi. Bagaimana aku bisa terus di rumah jadi pengangguran? Tang Kaiyuan yang baru saja diakui memerah wajahnya. Dengan canggung berdiri di tempat tidak tahu harus berbuat apa. Aku dengan susah payah menarik mereka berdua ke sisi Tang Kaiyuan. Lalu menarik lengan mereka berdua. Memeluk paha besar Tang Kaiyuan. Kaiyuan, dua kakak perempuan ini aku serahkan padamu nanti. Melihat pemandangan ini, Ibu Jiang menangis sampai hampir putus asa. Di rumah ini, yang paling aku takutkan adalah air matanya. Zhou Ning berlari menghampiriku dan menarik lenganku. Keluarga Jiang tidak keberatan memelihara satu anak lagi. Aku menahan air mata dengan kuat. Ma Kaiyuan tahun ini berusia 18 tahun. Tapi sudah menjadi yatim piatu selama 10 tahun. Jika bukan karena secara kebetulan menemukan bahwa kami tertukar dalam pelukan. Masih tidak tahu berapa banyak penderitaan yang harus kami alami. Aku merasa bersalah padanya. Mengambil alih kehidupan indahnya selama 18 tahun. Jika terus bertahan di keluarga Jiang, aku akan merasa tidak tenang. Pandangan kakak-kakak ke arah Tang Kaiyan agak penuh kebencian. Aku menarik mereka berdua dengan satu tangan, dan Tang Kaiyuan dengan tangan yang lain. Menggenggam ketiga saudara itu dan membawa mereka ke depan cermin. Kalian lihat sendiri betapa miripnya kalian bertiga. Masih mau membuat perpecahan di sini. Sembunyikan niat kecil kalian. Jangan sampai membuat orang tua dan adik kandung kalian kecewa. Saat aku bilang begitu, Jiang Wantang adalah yang pertama tidak tahan. Hu Ninger, kamu pergi. Kakak harus bagaimana ya? Untung dia tidak sampai kehilangan akal sehat. Bertekun menahan diri agar tidak mengatakan bahwa semua pekerjaan rumahnya aku yang kerjakan. Hal ini kalau diceritakan. Jiang Sutong menghela napas panjang. Seperti istri muda yang terisak-isak. Masa dinasti Tang akhir. Kamu biarkan Linger pergi. Dia bukan adik kandung kita. Tidak akan lanjut mengurusi kita. Astaga, kenapa jadi terasa seperti aku yang mengkhianati mereka berdua? Tang Kaiyuan melihat pemandangan ini. Wajahnya menjadi dingin dan mundur satu langkah. Aku mengerti, yang tidak diperlukan di keluarga ini. Hanya aku. Aku pergi saja sudah cukup. Bagaimanapun aku sudah terbiasa menjadi anak yatim. Tidak perlu kalian berpura-pura di depanku. Sebelum keluarga sempat bereaksi, aku sudah lebih dulu berlari keluar. Jangan pergi, Kaiyuan. Aku ini. Maafkan aku. Sebenarnya kita berdua sudah seharusnya kembali ke tempat masing-masing.
Setelah berkata begitu aku langsung berbalik dan naik ke lantai atas ke kamar. Tidak memberi kesempatan dua kakak perempuan itu untuk menangkapku. Aku menyeret koper dari dalam kamar. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian tanpa merek dan perlengkapan mandi sehari-hari. Selain itu, ada sebuah kartu ATM. Di dalam kartu ATM itu ialah uang yang aku tabung selama bertahun-tahun dari berjualan kecil-kecilan. Jika ayah dan ibu keberatan, aku juga bisa meninggalkan kartu ini. Mata ayah Jiang memerah. Uang sebanyak itu tidak cukup. Ayah akan mengirimkan 2 juta lagi untukmu. Tang Kaiyuan mendengus dingin. Saat aku mengembara di luar sana, di dalam saku bahkan tidak ada 200. Ayah Jiang tidak bersuara. Melihat kedua kakak perempuan hendak menonjol. Saya segera berkata untuk menghentikan mereka berdua. Tidak apa-apa. Kalian tenang saja. Saya punya tangan dan kaki bisa cari uang sendiri. Setelah berkata begitu saya berlutut di tanah. Dengan khidmat membungkuk 3 kali kepada ayah dan ibu Jiang. Mengucapkan terima kasih atas asuhan mereka selama ini. Jika nanti aku menjadi pengemis di pinggir jalan, pasti tidak akan minta pada keluarga Jiang. Tapi jika aku berhasil dengan gemilang, pasti akan mengurus kalian saat tua nanti. Tang Kaiyuan mendengus dingin sambil berkata bagus. Siapa yang tidak bisa berkata palsu? Aku mengerti dia tidak suka padaku. Kalau aku juga akan tidak suka. Maka aku tidak tinggal lebih lama. Berbalik dan keluar dari villa keluarga Jiang. Saya sudah menabung cukup banyak selama bertahun-tahun ini. Sekitar 30.000. Tapi uang ini harus menutupi biaya kuliah saya selama 4 tahun ke depan. Biaya hidup juga harus dijadikan modal awal usaha saya. Jadi saya sama sekali tidak berani membuang-buang. Setelah pindah dari rumah keluarga Jiang, saya menyewa kamar bersama yang hanya membutuhkan 800 yuan per bulan. Kondisinya agak buruk, tapi toh hanya tinggal beberapa bulan. Saya bisa pindah ke asrama kampus. Jadi tidak peduli soal lingkungan atau tidak. Meskipun ini liburan, saya juga tidak bermalas-malasan. Sambil memikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan. Sambil mencari pekerjaan harian secara online. Bahkan saya mengunggah video kehidupan sehari-hari saya di sebuah platform video. Nama akun saya adalah Kebangkitan Kembali. Saya ternyata adalah Tuan Muda Jia. Walaupun saya tidak tahu bahwa membuat video keseharian bisa menghasilkan uang. Hanya naluri saya merasa mungkin ada peluang bisnis di dalamnya. Saya cuci piring, antar makanan, antar paket, tentu saja juga membagikan selebaran. Tapi saya rasa membagikan selebaran adalah cara menghasilkan uang paling lambat. Jadi saya tidak terlalu suka. Tapi jika tidak ada pekerjaan lain, pekerjaan ini juga bisa dilakukan. Awalnya saya pikir yang pertama datang mencari saya adalah Jiang Wantang. Bagaimanapun saudara perempuan kedua adalah orang yang paling tidak tegas pikirannya. Tapi saya tidak menyangka yang datang mencari saya ternyata Sen Mengki. Mantan tunangan saya Sen Mengki berdiri di depan saya. Seperti anak kecil yang ditinggalkan. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu tunanganku. Bagaimana bisa tidur bersama wanita lain? Saya marah-marah pada wanita berambut panjang 1,65 meter di depan saya. Terlihat sangat agresif. Tapi wanita itu terus meminta maaf. Maafkan aku. Maaf mengganggu kamu. Mulut Sen Mengki itu terus saja bicara. Aku pun mengangkat tangan menutup mulutnya. Membawanya kembali ke kamarku. Kamu mau apa? Aku marah-marah. Datang ke rumahku buat-buat onar apa? Sen Mengki cemberut. Seperti mau menangis. Kamu marah padaku. Kamu malah marah padaku karena pria asing itu. Aku speechless. Pria asing apa? Dia adalah teman serumahku. Dia menatap dengan sepasang mata besar yang berkilau. Teman serumah itu artinya apa? Aku sabar menjelaskan padanya. Teman serumah berarti kami menyewa satu kamar bersama. Sen Mengki terkejut. Rumah bisa disewa seperti itu ya? Aku melotot. Anak ini benar-benar tidak tahu dunia. Terserah aku bagaimana cara menyewa. Apa urusannya denganmu? Sen Mengki benar-benar tidak bisa menahan lagi. Dia menutup wajahnya dan mulai berpura-pura menangis. Kau bilang apa urusannya dengan aku? Aku tunanganmu. Aku mengangkat tangan menghentikan sandiwara dia. Aku keliru memeluk Tang Kaiyuan. Dia baru tunanganmu. Sen Mengki mengeluarkan sebuah kartu dari dalam tas. Aku tidak peduli. Aku hanya mengakui kamu satu-satunya. Baik kamu anak tuan sejati atau anak tuan palsu. Yang aku cintai adalah kamu. Jiangsu Ning.
Sebenarnya aku selalu menganggap Sen Mengki seperti adik. Sebelumnya merasa aku anak keluarga Jiang. Diberi nafkah oleh orang tua keluarga Jiang. Secara alami harus memberikan kontribusi untuk keluarga. Bahkan jika bersama Sen Mengki yang tidak kusukai pun tidak masalah. Apalagi keluarga Sen lebih kuat daripada keluarga Jiang. Bersama dia juga tidak bisa dibilang merugi. Tapi sekarang aku sudah bukan anggota keluarga Jiang lagi. Tidak mungkin aku masih harus menguasai pernikahan ini. Mengambil keuntungan dari keluarga Jiang dan Sen. Dengan susah payah aku membuat Sen Mengki pergi. Saat tubuh dan pikiran lelah, aku mencium aroma harum. Datang dari dapur umum. Jika aku tidak salah cium, seharusnya itu iga rebus kecap. Aku melangkah pelan-pelan ke dapur. Menemukan wanita berambut merah yang baru ku kenal ini. Sedang dengan mahir mengaduk iga di dalam wajan. Aku lapar sekali. Aku benar-benar sangat lapar. Kemampuanku memasak tidak bisa dibilang buruk sekali. Hanya bisa dibilang sulit untuk dimakan. Setelah keluar dari rumah keluarga Jiang, saya belum pernah makan hidangan rumah yang benar-benar enak. Saya mengulurkan kepala kecil saya dengan manja. Mari bicarakan sesuatu. Iya. Dia melirik saya sekejap. Kakak Ding Yuyu, bisakah kamu memberi saya beberapa tulang iga? Melihat tatapannya menjadi dingin. Saya segera menambahkan. Saya bisa membelinya darimu. Mendengar kata uang, Ding Yu melunak wajahnya. Memilih 2 potong yang tidak terlalu bagus. Melemparkannya ke mangkuk nasi saya 10 potong. Meskipun harganya agak mahal, tapi tulang iganya memang harum. Saya tunduk demi makanan lezat, bukan hanya karena kecantikan semata. Sejak hari itu, saya dan Ding Yu memiliki kesepakatan yang tidak tertulis. Saya membeli bahan makanan. Dia memasak, tapi saya juga tidak selalu bisa makan masakannya. Sampai saat itu saya baru tahu dia baru saja lulus dari universitas. Memiliki adik laki-laki yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Bisa dibilang adiknya bertahan hidup hanya dengan uang. Karena harus merawat adiknya, dia tidak bisa mencari pekerjaan dari jam 9 sampai 5. Tidak heran dia menghasilkan uang lebih nekat daripada saya. Hari itu saya baru saja mengusir Sen Mengki. Tapi melihat Ding Yu ada yang tidak beres. Biasanya pada jam makan siang dia sudah pergi kerja paruh waktu. Tidak akan berbaring di kamar. Sampai sekarang sudah mengetuk pintu lama tapi tidak ada respon. Saya langsung mendorong pintu masuk. Menemukan Ding Yu berbaring di tempat tidur. Tubuhnya penuh luka lebam dan terbakar, kesadarannya kabur. Mulai mengoceh tidak jelas. Saya buru-buru memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Perempuan sialan itu bangun setelah. Reaksi pertama ternyata mempertanyakan mengapa saya membawanya ke rumah sakit. Saya marah. Kalau bukan karena saya yang menelepon 120. Kamu mati di kamar sewaan pun tidak ada yang tahu. Dia melepaskan seluruh tenaganya lalu berbaring di tempat tidur. Apakah ini akan menghabiskan berapa banyak uang? Tidak punya uang sampai sakit pun tidak berani. Apa yang terjadi dengan luka di tubuhmu? Saya tanya dokter. Katanya dia dipukul orang. Ding Yu tertawa sinis. Ada bajingan mabuk yang melecehkan saya. Saya tidak mau, jadi dia mulai meraba-raba. Temannya mengirim saya 20.000 secara pribadi. Saya mengerutkan alis. Saya tidak bisa mengucapkan kenapa tidak melapor polisi. Lagi pula 20.000 cukup untuk adiknya tinggal di rumah sakit selama 2 bulan. Awalnya saya berpikir, karena sudah pindah dari keluarga Jiang, seharusnya memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Jiang. Tetapi setelah pertimbangan panjang, aku tetap menelpon Chu Mingming. Begitu terhubung, terdengar teriakan seperti penyembelihan babi dari sana. Jiang Zuning, kamu ada masalah apa? Kamu juga harus menata jarak denganku. Chu Mingming adalah putri bungsu Xinghe Film. Juga sahabat terbaikku. Aku tersenyum canggung. Zaman berbeda sekarang. Dulu aku bukan anak kandung keluarga Jiang. Aku takut kita tidak punya bahasa yang sama lagi. Setelah aku bilang begitu, Chu Mingming memutuskan sambungan telepon. Baru saja sampai di depan pintu kontrakan. Sebuah tas bermerek langsung dilempar ke arahku. Sen Mengki marah dan panik. Chu Mingming, kamu ada masalah apa? Kenapa kamu memukul Zhou Ning? Chu Mingming memandangku. Bertekun menahan air mata agar tidak jatuh. Aku memukul bajingan berhati baja ini. Kelas apa sih omong kosong ini? Teman baik, lihat ini enggak? Saat pindah dari rumah keluarga Jiang, aku tidak menangis. Tidur di rumah kontrakan.
Tikus yang berlari di punggung membangunkanku. Aku tidak menangis pedang. Chu Mingming seperti ini. Aku tak tahan mata jadi merah. Dia datang menarik tanganku. Ayo ikut aku. Tempat ini tidak layak dihuni. Keluarga Jiang tidak menginginkanmu. Aku ingin siapa bilang keluarga Jiang tidak menginginkannya. Suara yang familiar ini adalah kakakku, Jiang Sutong. Meski orang tua tidak peduli, aku juga tidak akan peduli. Ning suara ini adalah kakak kedua. Chu Mingming membalikkan matanya. Saya pikir siapa tadi? Ternyata itu Jiang Sutong dari keluarga Jiang yang menarik tanganku. Minjer ikut kakak pergi saja. Kakak kedua akan segera mengadakan konser solo. Sudah saya siapkan tempat terbaik untukmu. Jiang Wantang mendorong Chu Mingming menjauh. Juga ingin membawa Ninger pergi. Ikatan keluarga itu sulit untuk diputuskan. Apakah kamu mengerti atau tidak? Chu Mingming mendorong Jiang Wantang sekali. Apa sulit untuk diputuskan? Saat kalian membiarkan Ningning menderita di sini, kenapa tidak memikirkan soal ikatan keluarga? Jiang Wantang baru ingin membantah. Sen Mengki dengan tegas berkata, tunangan saya tentu akan kembali bersama saya ke keluarga Sen. Suasana sempat kacau. 4 orang dan 3 kelompok berkelahi dengan sengit. Saya segera keluar untuk menghentikan kakak saya. Jiang Sutong mencubit pinggang kecil Jiang Wantang. Dengan satu cubitan membuatnya meneteskan beberapa tetes air mata. Kami sudah bersama kamu selama 18 tahun. Sekarang malah bilang punya adik lain. Apakah kamu pernah memikirkan perasaan kami? Jiang Sutong melanjutkan menambahkan. Kami juga sangat baik dengan Kai Yuan. Kalian berdua tidak bisa jadi adik kami semua, kan? Aku menghela napas panjang. Jika aku kembali ke keluarga Jiang, pastinya akan mengambil perhatian kalian dari Tang Kai Yuan. Dia akan merasa tidak senang. Dia sudah menderita untukku selama bertahun-tahun. Orang tidak bisa sebegitu egois. Tepat di saat ini, Chu Mingming berbicara tepat waktu. Aku tidak akan. Aku hanya punya kamu satu-satunya pengurus resmi. Tidak peduli kamu bermarga apa. Wajah bulat Chu Mingming, dengan sepasang mata besar yang berkedip-kedip, membuatku tidak bisa mengucapkan kata-kata yang kejam. Sebenarnya aku tahu dia akan tanpa syarat berada di pihakku. Bahkan menggunakan kekuatan keluarga Chu untuk membantuku. Itulah sebabnya aku rela memutuskan hubungan dengannya. Aku ingin mengandalkan kemampuan sendiri untuk bertahan di dunia ini. Tentu saja, setelah punya kemampuan, pasti akan mencoba membujuknya kembali. Sen Mengki menatap dengan mata yang bercahaya. Dengan ekspresi seperti, pilih aku, pilih aku. Aku berdiri di depannya, berkata-kata demi kata. Sen Mengki, aku tidak ingin membuatmu menunggu. Aku sebenarnya tidak menyukaimu. Tunangan sebelumnya juga demi keluarga Jiang. Sekarang sudah tidak ada ikatan lagi. Kamu adalah orang yang sangat baik. Pantas mendapatkan seseorang yang mencintaimu sepenuh hati. Sen Mengki menangis. Menangis dengan sangat pilu. Kakak dan kakak kedua benar-benar tidak tahan melihatnya. Mulai membujuknya. Saya kira mungkin membawanya ke kerabat Sen Mengki. Terus membujuklah. Di kamar sewaan hanya tersisa Chu. Jelas dia masih dengan tampilan polos dan keras kepala itu. Jiang Zuning. Kalau kamu tidak menghubungiku lagi, aku benar-benar akan memutuskan hubungan denganmu. Aku buru-buru melambaikan tangan. Tahu, Nona Chu, ini salahku. Aku siap menerima hukuman dan mengaku salah. Setelah sibuk sebentar, akhirnya berhasil menenangkannya di satu tempat. Setelah Mingming pergi, aku membawa 2 kaleng bir. Aku mengetuk pintu Ding Yu. Ada apa? Aku duduk sendiri di meja di seberang tempat tidurnya. Aku membantumu mencari pekerjaan. Tidak tahu kamu mau tidak menghasilkan uang. Tidak heran kamu adalah Ding Yu. Langsung menangkap fokus model. Sekalian lihat apakah kamu punya bakat akting. Ada tanda tangan. Kamu jadi aktor. Mata Ding Yu bersinar. Menerima bir dari tanganku. Terima kasih. Kapan kamu akan wawancara? Lusa pagi. Besok aku akan menemanimu jalan-jalan di kota. Beli 2 set pakaian yang bagus. Ding Yu menggelengkan kepala. Aku sudah janji dengan kakak Zhao. Besok akan bantu-bantu di warung bakar-bakaran. Aku punya beberapa pakaian yang belum sempat dipakai. Tidak perlu beli lagi. Kamu sudah membantuku mendapatkan kesempatan ini. Sudah sangat berterima kasih padamu. Mendengar kata-kata Ding Yu, aku tak bisa tidak tergerak dalam hati. Padahal jelas akan menjalani kehidupan yang berbeda. Meski tidak terkenal.
Dengan kemampuan pembuatan bintang Xinghe, ditambah dengan wajah Ding Yu ini, menjadi bintang kecil dengan level 5 atau 6 jelas bukan masalah. Tapi dia tetap ingin menyelesaikan pekerjaan yang sudah disepakati dengan orang lain. Masih juga pekerjaan di lokasi konstruksi yang kotor dan melelahkan. Orang yang tidak tahan susah pasti tidak akan sanggup melakukannya. Dia seperti warna rambutnya, gigih berjuang. Seperti sekeping api yang membara. Setelah meminum 3 kaleng bir, aku sudah merasa agak melayang. Wajah Ding Yu juga agak memerah. Melihat atmosfer sudah pas. Aku bertanya, kenapa tadi kamu terlihat seperti sangat kecewa? Baru saja ketika kakak perempuan mereka ada. Aku melihat Ding Yu kembali lewat celah pintu. Dia melihat ke dalam kamarku. Lalu menundukkan kepala dan kembali ke kamarnya sendiri. Ding Yu tersenyum dengan sinis. Aku sangat iri padamu. Iri pada aku menunjuk diriku sendiri, iri pada apa? Sejak lahir sudah tertukar, menikmati kehidupan orang lain. Seharusnya dibenci, pada akhirnya bahkan tidak pernah melihat wajah ayah kandung dan ibu kandung sendiri. Apa yang layak untuk diiri? Setidaknya ada orang yang menyukaimu, yang peduli padamu. Mereka bahkan berebut untukmu. Aku menatap Ding Yu dengan tetap. Di mataku, dia selalu menjadi pejuang yang berjuang untuk adiknya. Berani dan tak kenal takut. Seperti mawar merah. Seluruh tubuhnya penuh duri. Tapi saat ini aku melihat kerentanannya. Cangkang kuatnya pecah. Orang tua menikah lagi secara terpisah. Mereka tidak mau aku dan adik laki-laki. Mereka menganggap kami beban. Aku bekerja sambil belajar untuk membiayai adik. Siapa sangka adikku sakit lagi. Aku tidak mungkin tidak mengobatinya. Dia satu-satunya keluargaku. Tapi aku juga sangat lelah. Aku tiba-tiba mengerti dia melihat kakak. Mereka mengelilingi perasaanku. Seperti kucing liar yang terus mengembara. Melihat kucing peliharaan yang diusap lembut dengan penuh iri. Ding Yu memeluk kedua lututnya dengan lengan. Menyembunyikan wajah di lututnya. Aku mendengar dia menangis pelan. Aku duduk di sampingnya. Menepuk bahunya dan berkata, tidak apa-apa, Kak Yu, semuanya akan menjadi lebih baik. Bukankah begitu? Seharusnya ini pengaruh alkohol. Air mata Ding Yu menetes jatuh. Kelemahannya membuatku juga tidak bisa mengendalikan diri. Aku baru 18 tahun. Tiba-tiba memberitahuku. Orang tua yang kucintai setengah hidupku. Bukan keluargaku. Sebenarnya aku adalah anak yatim piatu. Bagaimana mungkin tidak takut dan merasa tersiksa? Dalam keadaan setengah sadar. Aku hanya ingat kita berdua memeluk kepala sambil menangis. Hidup memang penuh kebetulan. Saat aku menyeret koper untuk melapor di sekolah, aku tepat melihat keluarga Jiang mengantar Tang Kaiyuan ke sekolah. Ibu Jiang terus berpesan, bergaullah baik-baik dengan teman sekamar. Kalau tidak suka makanannya, bisa minta tante Wang yang antar. Kalau ada yang tidak senang, bilang saja ke ibu. Jiang Fu di samping membantu ibu Jiang yang menangis menghapus air mata. Jiang Sutong dan Jiang Wantang membawa banyak barang. 2 orang dengan 4 tangan itu tidak ada yang kosong. Tang Kaiyuan, berpakaian ramping, berdiri di antara mereka. Bangga seperti seorang pangeran kecil. Iya, meski keluarga Jiang tidak kaya, kasih sayang penuh yang mereka berikan kepada anak-anak sudah cukup untuk dipakai seumur hidup. Melihat pemandangan ini, aku tidak tahu apa perasaanku. Kehilangan, kecewa, atau malah iri. Tapi aku tidak menyesal meninggalkan keluarga Jiang. Itulah seharusnya kehidupan Tang Kaiyuan. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Suara Ding Yu terdengar dari belakang. Kalau merasa tidak nyaman, jangan lihat lagi. Aku meraih lengannya. Turunkan tangan yang menutupiku itu. Gambar seperti ini saja tidak bisa kutanggung. Lalu bagaimana bisa mandiri? Ding Yu tersenyum tipis. Tidak tahu dari mana dia mengambil permen lollipop dan memasukkannya ke mulutku. Makan sedikitlah. Biar suasana hati sedikit lebih baik. Aku berpura-pura santai. Jangan-jangan ini yang kamu makan sebelumnya ya? Sudut mulut Ding Yu membentuk lengkungan yang indah. Iya, aku sudah makan ini, suasana hati jadi lebih baik. Apakah berguna untuk keadaan kita? Aku bertanya pada Ding Yu sambil mengangkat bahu. Dia berkata dengan tenang. Orang lain aku tidak tahu. Tapi kamu, Jiang Suning, tidak peduli suasana hati kamu bagaimana. Kamu selalu bisa menyusun dirimu dengan baik, lalu mengalahkan seluruh dunia. Ding Yu menatap ke kejauhan.
Aku menatap wajah sampingnya yang halus. Sebenarnya aku selalu tahu kita berdua adalah orang yang sama. Seperti rumput liar. Meski hanya tersisa sehelai nafas, masih bisa tumbuh di seluruh padang rumput. Ding Yu mengajakku makan enak. Setelah beres-beres di asrama, aku baru saja keluar dari pintu asrama. Tersandung oleh sosok yang sudah kukenal di depan pintu. Itu Ayah Jiang. Aku pura-pura santai mendekat dan memanggilnya Bapak. Ada beberapa helai uban di kepala Ayah Jiang. Keriput di sudut matanya juga bertambah beberapa. Melihatku, awalnya dia ingin memelukku dengan hangat, lengan, namun berhenti di udara. Lalu turun kembali. Uangnya masih cukup dipakai. Ayah sudah transfer uang ke kartu kamu. Tapi kamu belum menggunakan 1 sen pun. Jangan sungkan sama ayah. Harusnya dibelanjakan jika perlu. Ayah, uang saya cukup untuk dipakai. Jangan khawatir. Saya lihat saya dengan dia tidak canggung. Pria jangan menunjukkan muka masam. Mengusap mata dengan tangan. Kupikir aku tidak melihat bintang-bintang kecil di sudut matanya. Dengar kakak-kakakmu bilang, kau hidup susah di luar sana. Rumah sewaanmu pun tidak sebesar kamar Tante Wang. Kau dibesarkan oleh ayah dan ibu dengan penuh kasih sayang. Jika kau begitu, bagaimana ayah bisa tega? Hidungku terasa sesak. Tapi aku memaksakan diri menghibur ayah. Anak sudah besar, juga harus mandiri. Kau anggap saja aku mulai mandiri. Bisa mengurus diri sendiri. Belum dengar aku bilang begitu. Ayah Jiang akhirnya tak tahan dan menangis pelan 2 kali. Baru saja ayah melihatmu. Saat kami berkumpul di sekitar Kaiyuan, kamu berdiri di tempat tak jauh dari kami sambil melihat ayah. Hatimu sangat tidak nyaman. Tapi jika ayah mulai bicara, ibumu pasti akan lebih hancur. Dia baru saja keluar dari kesedihan karena kepergianmu dari rumah. Dia menggandakan cinta padamu dan rasa bersalahnya kepada Kaiyan. Ayah tidak berani membiarkan dia melihatmu. Ayah. Maafkan ayah. Aku sambil menepuk tubuh ayah Jiang yang jelas makin kurus. Ayah tidak apa-apa. Aku telah merebut sarang burung selama ini. Itu aku yang menyusahkan kalian. Ayah Jiang memotong ucapanku. Itu ayah dan ibu. Maafkan kalian. Sayang. Tunggu sampai Kaiyuan menyesuaikan diri lalu pulang. Boleh ya? Ayah dan ibu akan selalu menjadi ayah dan ibu kamu. Saya belum memberi jawaban kepada ayah Jiang. Bagaimanapun juga saya bukan Tang Kaiyuan. Saya tidak bisa menentukan maaf untuknya. Orang yang mencuri hidupnya. Melihat saya sedikit murung. Awalnya Ding Yu berencana mengajak saya makan nasi goreng pinggir jalan tapi dia mengatupkan giginya. Membawa saya ke sebuah restoran masakan Sichuan. Untuk pertama kalinya memesan 4 hidangan. Kamu mendapat hadiah lotre ya? Saya bertanya dan Ding Yu mengangkat 1 jari ke bibirnya. Membuat gerakan promosi jabatan. Lalu seperti sulap mengeluarkan kue kecil dari belakang. Saya sangat terkejut. Kamu memang mendapat hadiah lotre ya? Bahkan membelikanku kue kecil. Ding Yu berkata dengan suara lembut. Bertemu denganmu justru aku yang beruntung. Restoran masakan Sichuan ramai pengunjung. Suara benturan. Ding ding dong dong. Saya tidak jelas mendengar apa yang dikatakan Ding Yu. Memiringkan sedikit kepala. Kamu bilang apa? Dia menggunakan jarinya untuk mencelupkan sedikit kue kecil. Lalu menyentuh hidungku. Tidak apa-apa. Cepat makanlah. Adikku paling suka makan ini. Dia bilang kalau makan dan tidak bahagia, semuanya akan lari pergi. Membagi uang. Ding Yu memberiku sebuah kunci. Ini apa? Aku bertanya meskipun belum mulai melatih aktingnya. Tapi liburan terakhir dia sudah menerima beberapa iklan. Pendapatannya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Agar bisa terus mengantarkan makanan untuk adiknya. Dia menyewa rumah tidak jauh dari sekolah kami. Juga memindahkan adiknya ke rumah sakit dekat sekolah kami. Lebih baik lagi rumah sakitnya. Dia bilang sebagai ucapan terima kasih padaku. Aku bisa kapan saja tinggal gratis di rumah sewaannya. Aku berkata dengan tegas. Aku tidak mungkin tinggal di rumahmu. Aku sudah berniat untuk kerja paruh waktu di kantin. Tapi berkata kasar. Akhirnya harus menelan malu. 1 bulan kemudian, aku dengan malu-malu pindah ke rumah sewaan Ding Yu. Bukan karena tidak akur dengan teman sekamar. Hanya saja aku menemukan peluang bisnis yang lebih menguntungkan daripada kerja di kantin. Yogurt buah buatan sendiri. Pengantaran gratis di dalam kampus. Kumpulkan kartu, beli 8 kali dapat 1 kali gratis. Semakin banyak beli, semakin murah harganya.
Diskon lebih besar untuk adik tingkat 1 jurusan. Membuat yogurt buah perlu studio. Tempat lain perlu bayar sewa. Secara alami, aku memusatkan perhatian pada rumah sewaan gratis milik Ding Yu. Ding Yu ahli dalam pekerjaan rumah tangga. Minta uang sedikit. Pekerjaan juga sangat padat. Dasarnya saya hanya kembali ke rumah sewaan beberapa kali sebulan. Memberikan saya ruang untuk berkembang sepenuhnya. Satu-satunya permintaannya adalah meminta saya sesekali untuk mengunjungi adiknya, Ding Seng. Ding Yu punya pesawat jam 8 pagi untuk pergi ke lokasi syuting di luar kota. Dia bangun pagi dan memasak untuk saya dan Ding Seng selama 3 hari berturut-turut. Kalau bukan karena makanan punya masa kadaluarsa dan kulkas yang benar-benar penuh. Saya curiga dia bisa duduk di sana selama sebulan penuh. Ini pertama kalinya saya melihat Ding Seng di ruang perawatan. Anak laki-laki yang duduk di kursi roda. Mendengar suara di pintu. Ding Seng menoleh dengan wajah penuh harap. Ketika sadar itu bukan Ding Yu. Kemudian dia dingin dan menoleh kembali. Saya memanggil Ding Seng. Dia penasaran menoleh kembali. Permisi, siapa Anda? Saya mengangkat piring makanan yang saya pegang. Nama saya Jiang Zhou Ning. Kakakmu menyuruhku mengantarkan makanan untukmu. Mendengar namaku, tatapan Ding Seng langsung bersinar. Aku si kakak ipar. Ding Seng makan dengan lahap. Memperkenalkan latar belakang kakak ipar. Aku paling mengerti kakakku. Dia tidak pernah menyebut orang lain. Kakak ipar kamu satu-satunya. Kakakmu bilang padamu, aku adalah kakak iparmu. Ekspresi Ding Seng sangat beragam. Orang pendiam itu tidak akan bilang ke aku, kecuali kalian besok mau nikah. Baru hari ini dia akan bilang ke aku. Dia mendekatiku. Aku bersama dia paling lama. Aku bisa tahu apa yang dia pikirkan. Kata-kata, kasarnya tidak kasar. Sungguh benar. Hari itu dia malah menyuruhku cepat makan. Tentu saja aku tidak mengerti. Biasanya dia ingin aku mengunyah dengan perlahan. Keesokan harinya, aku terpesona oleh ekspresi penuh semangat Ding Seng. Kenapa menyuruhmu cepat makan? Dia sangat tak percaya. Dia bahkan berkata ingin pulang membuatkanmu makan. Aku bilang, tidak boleh. Apa aku tidak bisa memasak bersamaan dengan makanmu? Tebak apa yang dikatakan kakakku. Orang yang susah menahan rahasia itu. Dia bilang tidak ingin kamu makan makanan yang tidak segar. Ding Seng berkata dengan tegas. Sudah sampai di titik ini. Jika kamu bukan suamiku, maka itu hanya berarti kakakku tidak mampu. Sambil bicara, dia diam-diam melirikku. Aku merasa lucu. Menepuk bahunya dan berkata, kalau begitu, kakakmu mungkin memang tidak bisa. Ding Seng jebol. Kakakku jatuh cinta sepihak. Harga yang wajar. Buahnya juga segar. Usaha buah campur lebih laris dari yang ku bayangkan. Harus membuat buah campur lagi. Harus mengantar lagi. Aku sendiri benar-benar tidak sempat. Setelah Ding Yu kembali dari perjalanan dinas, aku berdiskusi dengannya. Aku sudah tanya dokter. Kondisi Ding Seng sudah stabil banyak. Bisa sering membiarkan dia keluar untuk beraktivitas. Dia menatapku. Mata penuh dengan kejutan. Itu sangat bagus. Tapi aku sibuk akhir-akhir ini. Bisakah aku mempekerjakanmu untuk menemani Ding Seng jalan-jalan lebih sering? Aku akan membayar upahmu. Aku tepuk meja sambil berpura-pura sedih. Kita berdua apa hubungannya? Masih harus membayar aku gaji. Telinga Ding Yu agak memerah. Bicaranya juga jadi terbata-bata. Nada bicaranya sangat lembut. Bahkan menggaruk-garuk rambutnya. Menutupi sudut mulut yang tersenyum. Kita apa hubungannya? Aku berdiri, menepuk bahunya melewati meja. Kita adalah rekan seperjuangan revolusi. Suara Ading agak kehilangan semangat. Jadi aku terus menyerang. Aku berencana minta Ding Seng bantuan untuk mengantar buah. Pesanannya semua dari dalam kampus. Jaraknya tidak jauh. Aku sudah tanya dokter. Dia benar-benar bisa menangani pekerjaan ini. Meskipun aku bermoral tinggi. Menghiburnya tidak pakai bayar. Tapi satu hal tetap satu hal. Dia membantu saya mengantar buah. Ambil satu dapat satu. Bagaimana menurutmu? Ding Yu berkedip. Dia duduk di kursi roda bagaimana mengantar barang. Saya hanya mengangkat bahu dan duduk di kursi roda untuk mengantar. Cukup antar sampai pintu asrama saja. Tidak perlu naik ke lantai. Melihat Ding Yu masih agak ragu. Saya tunjukkan video Ding Seng yang mendorong kursi rodanya sendiri. Gerakannya yang gesit, tampangnya yang tangguh dan lain-lain.
Ding Yu menjeda video. Dia mengejar apa sih? Sangat terburu-buru ya. Gadis cantik. Akhirnya dengan rayuan halus saya. Ding Yu setuju dengan permintaan saya. Kurir pengantar luar Ding Seng resmi mulai bertugas. Dia tersenyum lebar. Terima kasih kepada kakak iparku. Terima kasih banyak. Karena tidak menganggap aku sebagai penyandang cacat. Mengenai panggilan untuknya. Aku dan Ding Yu sudah terbiasa. Melihat aku mengikat satu kotak buah di kepala Ding Cheng. Ding Yu menunjukkan senyum tanpa kata yang manis. Memang dia tidak menganggapmu penyandang cacat. Aku rasa dia juga tidak menganggapmu sebagai manusia. Seiring bisnisku semakin berkembang pesat. Kondisi Ding Seng juga semakin membaik. Setelah ujian akhir semester selesai. Aku menghitung. Ternyata menghasilkan hampir 100.000. Untuk merayakan sedikit. Aku sengaja membeli daging sapi salju yang biasanya tidak kubeli. Daging tulang emas dan makanan laut segar. Aku membawa lobster besar. Dia sepertinya tidak rela pergi. Berusaha mengepak beberapa kali. Membangkitkan cipratan air ke wajahku. Aku berkumur beberapa kali. Malahan membuat Ding Yu tersenyum lebar. Kamu berani menertawakanku. Aku maju untuk menantang. Ding Yu dengan cekatan mengolah tulang iga di tangannya. Dengan mulut memohon ampun. Bagaimana aku berani menertawakan bos Jiang kita? Nada suaranya penuh dengan sindiran. Kamu masih menyindir aku. Aku marah lalu maju menggaruk bagian pinggangnya yang gatal. Ding Yu tertawa sambil menghindar. Untung aku cepat dan cekatan. Memegang tangannya kemudian memutar arahnya. Tanganku benar-benar tidak ada tempat untuk diletakkan. Hanya bisa kuletakkan di pinggangnya. Tatapan saling bertemu. Udara dipenuhi dengan suasana menggoda. Detak jantungku sangat cepat. Seperti waktu kecil pertama kali menerima uang di tangan, senangnya luar biasa. Perasaan suka yang selama ini samar-samar. Dalam tatapan saling bertemu berubah menjadi sebuah pikiran yang jelas dan terang. Aku suka Ding Yu. Karena sudah jelas perasaanku. Aku memutuskan untuk mencium dulu saja. Lagi pula bibirnya merah merona. Terlihat sangat menggoda untuk dicium. Aku berdiri di ujung jari mendekat ke Ding Yu, tapi dia tidak menghindar. Terlihat akan menyentuh bibir yang lembut itu. Tiba-tiba didorong menjauh. Kapan aku pernah melihat kami berdua sebegitu mesranya? Ding Seng langsung menutup mata. Lalu dengan cekatan mengendalikan kursi roda memutar dan pergi. Aku bahkan mendengar dia berbisik, tangan mati dorong. Cepat-cepat Ding Seng memotongnya. Suasana mesra. Aku dan Ding Yu mulai canggung dan sibuk masing-masing di dapur. Hingga 2 gelas minuman keras diminum, rasa canggung pun hilang. Beberapa dokter pernah mengatakan, jika tidak ada ketidaknyamanan yang jelas, Ding Seng bisa tinggal di rumah. Tapi untuk memberikan kami berdua kesempatan, dia tetap ingin kembali ke rumah sakit. Ding Yu tidak tenang, mendorong kursi roda untuk mengantarnya kembali. Di rumah hanya tersisa aku sendiri. Aku menenggak beberapa teguk alkohol, berharap memanfaatkan mabuk untuk menggaet Ding Yu. Tak berapa lama, aku mendengar suara mengetik kode kunci. Hampir seperti refleks tanpa sadar. Aku berjalan ke pintu. Menunggu pintu terbuka. Ding Yu mengenakan gaun cantik. Berdiri di luar pintu. Angin dingin bertiup melewatinya. Membawa aroma khas dirinya yang menyerangku. Otakku tiba-tiba kosong. Berdiri di tempat bingung apa yang harus dilakukan. Setelah Ding Yu masuk rumah dan menutup pintu. Dia langsung memelukku erat-erat. Awalnya adalah dinginnya udara di luar. Kemudian menjadi kehangatan dari tubuh wanita itu. Kenapa kamu memelukku? Aku bertanya sambil bergumam. Sebenarnya aku sudah tahu dalam hati. Tapi aku ingin dia yang mengatakannya sendiri. Ding Yu menundukkan kepala di leherku. Menghirup aroma tubuhku dengan dalam. Kemudian dengan lembut berkata, Zhou Ning, kalau bukan karena kamu, mungkin kita saudara sudah lama meninggal. Awalnya aku pikir itu akan jadi sebuah pengakuan cinta. Dengan penuh harap aku menunggunya. Tapi tak kusangka kata-katanya begitu berat. Zhou Ning bukan hanya karena kamu mengenalkanku pada Xing He. Memberiku kesempatan menghasilkan uang untuk menghidupi Ding Seng. Lebih dari itu, karena kehadiranmu. Membakar kembali harapan saya akan hidup. Kamu seperti matahari kecil yang tiba-tiba masuk dalam hidupku. Semangat hidup dan ambisimu yang besar membuatku sadar, hidup tak harus seperti air yang tergenang. Menghadapi ketidakadilan tidak harus menyalahkan langit dan orang lain. Tangannya perlahan mengusap kepalaku.
Kamu juga tidak sengaja mengambil alih hidup Tang Kaiyuan. Kamu memang mendapat keuntungan. Tapi itu bukan seperti yang kamu harapkan. Namun kamu bertahan dengan kekuatan yang ada dalam hatimu. Kamu jauh lebih kuat dariku. Dan kamu juga yang menginspirasiku. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Aku tahu kamu juga menyukaiku. Benar, kan? Suaranya membawa makna menggoda. Membuatku tak sadar mengangguk sedikit. Merasa mendapatkan jawabanku. Ding Yu dengan semangat memasukkan kepalanya ke dalam pelukanku. Menyenggol lagi menyenggol. Seperti seekor anak kucing yang telah jinak. Lalu memelukku lebih erat. Kekuatan itu seperti orang yang hampir tenggelam. Memegang sepotong kayu apung. Dia terus memelukku seperti itu. Lama sekali tidak ingin melepaskan. Dan sesekali memastikan apakah aku mengangguk sembarangan karena mabuk. Setelah mendapatkan kepastian dariku berulang kali. Baru dia melanjutkan memelukku. Tersenyum seperti seorang anak kecil. Itu bisa berhenti memeluk, mendengar ucapanku. Ding Yu langsung mengangkat kepalanya. Menatapku dengan penuh harap. Jika harus kupikirkan cara menggambarkan tatapan itu. Mungkin seperti anjing kecil yang takut ditinggal oleh pemiliknya. Ketika dia menatap seperti itu. Hatiku hampir meleleh. Tapi aku memang punya hal yang lebih penting. Aku mengusap wajahnya dengan tangan. Dengan senyum yang penuh arti. Kita sudah bersama. Masih belum ciuman juga? Kemudian aku berpikir. Kata-kataku benar-benar berlebihan. Seandainya aku tahu bibirku akan sering dicium olehnya sampai hampir rusak. Aku takkan berkata lebih banyak. Tidak ada perubahan setelah bersama Ding Yu. Hanya saja panggilan saudara ipar dari Ding Seng menjadi lebih terbuka. Aku menyuruhnya memberitahu Chu Mingming. Agar tidak berpengaruh pada pekerjaannya. Chu Mingming segera datang ke rumahku. Tentu saja, dia juga membawa Sen Mengki bersamanya. Sen Mengki menarik tanganku. Sambil menangis terseduh-seduh. Ning Ning, kenapa kau benar-benar mengkhianatiku? Ning Ning, kau tidak boleh bersama orang lain. Saat berkata dengan penuh perasaan. Dia bahkan ingin mengusap ingusnya dengan lengan bajuku. Tapi aku cepat-cepat menghentikannya. Aku melihat Chu Mingming menatapmu dengan tatapan mempertanyakan. Kenapa kamu membawa orang ini ke sini? Chu Mingming pura-pura tak bersalah. Siapa yang menyuruhmu mengirimi aku WeChat? Dia sedang ada di sampingmu saat itu. Sen Mengki masih menangis. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan gerakan tangan yang tegas. Aku memerintahkan Ding Seng untuk membawa Sen Mengki pergi mengantar buah. Dia terlihat cukup senang. Bagaimanapun, mulut Ding Seng memang khusus. Dia sangat pandai membujuk orang. Setelah mereka berdua meninggalkan rumah, Chu Mingming mendekat ke sisiku. Aku tahu dia mau mulai bergosip. Mingming, kamu tahu Tang Kaiyuan juga di sekolah kalian kan? Saat teringat suasana saat bertemu keluarga mereka hari itu, aku sedikit mengerutkan alis. Tahu pernah melihat Chu Mingming di sekolah. Naikkan volume. Lalu kamu tahu dia ambil jurusan apa? Aku menggelengkan kepala. Takut diri sendiri terlalu melekat pada keluarga Jiang. Segala sesuatu tentang keluarga Jiang. Aku sengaja tidak ingin mencari tahu. Chu Mingming tersenyum. Ketiga mereka memang benar saudara kandung Seibu. Kakak sulung suka bermain tenis. Adik kedua suka bermain piano. Adik ketiga yang kembali suka melukis. Benar-benar tidak bisa dipisahkan antara seni dan olahraga. Tidak ada satupun yang bisa mewarisi harta keluarga. Paman Jiang secara pribadi bilang ke ayahku. Sampai pusing hingga rambutnya banyak yang memutih. Melihat ekspresiku tidak tepat. Chu Mingming mulai tidak. Bukan maksudku seperti itu. Maksudku adalah, warisan besar tak ada yang bisa mewarisinya. Keluarga Jiang tidak bisa lepas darimu. Sejak kecil aku sudah menunjukkan bakat berdagang. Ayah Jiang sangat puas terhadapku. Sampai ketika dia menemukan kakak pertama. Kakak kedua sama sekali tidak punya keinginan mewarisi usaha keluarga. Maka dia membiarkan mereka berdua mengembangkan hobi masing-masing. Tidak pernah terpikir sama sekali. Aku, anak laki-laki ini, akan tertukar karena kelalaian rumah sakit. Waktu itu keluarga Jiang belum sukses. Juga kebetulan, hari itu ada sebuah bus yang mengalami kecelakaan serius. Di dalam bus itu ada 2 wanita hamil. Keseluruhan ruang bersalin rumah sakit sibuk merawat. Kedua wanita hamil itu dengan bingung menukar aku dan Tang Kaiyuan. Tak lama setelah aku lahir, keluarga Jiang mulai berhasil. Ketika aku masih kecil, ayah Jiang sering menggendongku di pangkuannya, mencium pipiku.
Katanya aku adalah bintang keberuntungan kecil keluarga Jiang. Takdir memang aneh. Siapa yang tahu? Ternyata bintang keberuntungan sejati keluarga Jiang sedang terombang-ambing di luar sana. Melihat aku murung, Chu Mingming mulai mengalihkan pembicaraan. Ning, bagaimana kalau kamu lulus dan langsung masuk ke perusahaanku saja? Ayahku sudah mengincarmu sejak lama, kamu tidak tahu. Kebetulan pacarmu juga tampil bagus. Dia akan memerankan peran kedua dalam drama modern. Aku akan berikan kontraknya padamu. Aku menghela napas lega, namun sulit mengeluarkan rasa sesak di hati. Aku sudah berniat untuk memulai bisnis sendiri. Chu Mingming menepuk bahuku ringan. Tak heran kamu berusaha keras menabung untuk mengumpulkan modal awal. Jangan sungkan, kakak akan menjadi investor malaikatmu hari ini. Aku sengaja menggoda dia. Tahu aku punya bakat. Berencana untuk bertahan di sini. Chu Mingming segera menanggapi. Semua itu sudah kamu temukan. Tidak perlu aku mengatakan dengan serius. Keluarga Jiang memulai dari bisnis furnitur kelas atas. Awalnya aku berencana melakukan ini. Karena sejak kecil aku sudah terbiasa. Tapi akhir-akhir ini aku punya rencana lain. Rencana apa? Chu Mingming mendekatimu, si jenius bisnis kecil. Cepat berikan aku jalan terang. Bukan jalan terang yang gimana. Hanya merasa bisa. Kamu ingat video yang aku buat hanya untuk iseng, kan? Tidak kusangka ternyata sudah mengumpulkan puluhan ribu pengikut. Chu Mingming dengan ekspresi takjub, kau benar-benar bisa melakukan apa saja. Melihatku, ada beberapa pengusaha yang mencari aku. Mereka minta aku membantu promosi. Ini menguntungkan. Saya pikir jika menarik lebih banyak orang seperti saya yang membuat video, seharusnya ini adalah jalan yang bisa ditempuh. Chu Mingming menepuk bahuku. Kamu bilang bisa, pasti bisa. Aku percaya insting bisnismu. Ding Yu bilang aku seperti matahari kecil. Tapi aku rasa Chu Mingming lah yang benar-benar matahari kecil itu. Selama bertahun-tahun dia banyak membantu aku. Aku juga banyak belajar. Kalau dia suka pria, mungkin kita pernah punya kesempatan bersama. Mungkin kita pernah berpeluang bersama, ya. Tatapan telanjang aku tertangkap olehnya. Dia angkuh menggelengkan kepala. Kenapa lihat aku seperti itu? Jangan terlalu mencintaiku. Kami tertawa dan bercanda bersama. Hari mulai gelap. Chu Mingming berulang kali mengingatkan. Aku ulang tahun dalam beberapa hari. Dia ingin memberiku dulu sebelum dengan berat hati meninggalkan rumahku. Mungkin takut aku tidak terbiasa ulang tahun pertama kali tanpa di rumah Jiang. Tidak terbiasa. Chu Mingming menyiapkan pesta ulang tahun yang sangat meriah untukku. Bahkan mengundang beberapa selebriti kecil untuk membantu. Juga beberapa model wanita melihatku dan bersama-sama membungkuk berkata, "Selamat ulang tahun kakak. Semoga damai dan makmur." Membuatku takut dan mundur 2 langkah. Chu Mingming juga merasa aku agak membosankan. Berbisik di telingaku. Kenapa kamu membawa Ding Yu dan yang lainnya juga? Aku tidak peduli. Aku ulang tahun. Mereka pasti harus datang. Wajahnya penuh kecewa karena aku tidak berubah. Model wanita yang sengaja dipilih oleh teman-temanku. Aku pikir mereka bisa menemanimu dengan baik. Aku mengulurkan tangan dan menunjuk. Apa yang dia pikirkan di kepalanya? Kamu malah membalikkan keadaan. Kamu pikir apa sih? Aku hanya ingin mereka menemanimu minum-minum. Murni hijau tanpa polusi. Kita berdua masih berdebat di sini. Di sana Jiang Sutong dan Jiang Wantang. 2 saudara perempuan itu berhias sejenak. Dengan ceria membawa hadiah masuk. Melihat aku, mereka berjalan cepat 2 langkah sekaligus. Setelah menyerahkan hadiah ke tanganku, bahagia mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Aku sangat terkejut. Kakak sulung dan kakak kedua. Kenapa kalian datang? Bukankah kalian seharusnya menemani Kai Yuan merayakan ulang tahun? Belum sempat mereka menjawab. Pintu ruangan terbuka lagi. Ibu Jiang dari keluarga Jiang muncul di depan mataku. Katanya tidak terharu itu bohong. Meskipun tidak ada hubungan darah. Tapi di hatiku, orang tua saya adalah mereka berdua. Tanpa ada firasat apapun. Air mata langsung meluap. Segala ketidakadilan dan ketakutan selama ini datang menyerang. Aku seperti anak kecil. Saat ini hanya ingin memeluk orang tua. Menangis dengan lepas. Ibu Jiang memelukku dengan prihatin. Anak kita benar-benar menderita. Setelah menangis aku baru sadar. Orang tua, kakak sulung, kakak kedua. Kalian semua datang ke sini. Bagaimana dengan Kai Yuan? Apa yang bisa dilakukan?
Mari kita datang bersama. Dengan suara yang familiar, Tang Kaiyuan muncul di depanku. Aku jadi merasa sedikit bersalah. Saya selalu merasa bersalah terhadap dia. Orang tua Kaiyuan hanya memberikan saya sebuah hadiah. Segera akan ikut kamu pulang untuk merayakan ulang tahun. Sambil berkata saya memberi isyarat kepada orang tua saya. Mereka berdua justru baik-baik saja. Saling tersenyum. Sama sekali tidak memperhatikan gerakan kecil saya. Tang Kaiyuan cemberut. Sepertinya di sini saya tidak disambut. Chu Mingming keluar untuk melerai. Mengapa tidak disambut? Karena sudah datang. Maka semuanya adalah bintang ulang tahun. Kebetulan kalian berdua ulang tahun pada hari yang sama jadi rayakan bersama saja. Saya benar-benar tidak mengerti ini sedang memainkan drama apa. Hanya bisa mengikuti Tang Kaiyuan dengan setengah sadar meniup lilin. Setelah meniup lilin, Tang Kaiyuan terus mengikuti saya dan melihat. Dia jelas ingin berbicara dengan saya. Saya berjalan ke sebuah sudut dan bertanya apakah ada sesuatu yang saya lakukan yang tidak memuaskan kamu. Tang Kaiyuan merangkul dada dengan kedua tangan. Memang tidak puas. Kamu jauh lebih kuat dalam berdagang dariku. Tapi untungnya aku juga tidak kalah. Memiliki bakat dalam seni. Aku tidak mengerti apa yang dia ingin lakukan. Hanya bisa menunggu dia melanjutkan bicara. Orang tua mencoba. Siapa dari kami bertiga yang bisa mewarisi usaha keluarga? Hasilnya, Jiang Sutong kehilangan segel perusahaan. Jiang Wantang tidur pada hari pertama di perusahaan dengan sebuah dokumen yang sangat penting. Lalu kamu bagaimana? Aku bertanya pada Tang Kaiyuan yang canggung memandang ke tempat lain. Dengan ekspresi tidak ingin menjawab. Suara jernih Jiang Wantang terdengar. Ayah memberinya 1 juta. Memintanya untuk mengawasi dan berinvestasi sesuatu. Berita baiknya adalah tidak semua uang hilang. Berita buruknya adalah hanya sisa 100.000. Aku nggak tahan ketawa. Tertawa keras. Melihat Tang Kaiyuan melirikku. Aku merasa bersalah dan minta maaf. Nggak tahan. Jiang Wantang menarik tanganku. Linger, cepat pulanglah. Aku benar-benar nggak mau pergi ke sekolah bisnis itu. Ayah bilang kalau kamu nggak balik, dia akan suruh bodyguard memaksaku masuk. Jiang Sutong entah kapan muncul. Dia menarik tanganku yang lain. Warisan Ninger benar-benar butuh kamu untuk mewarisinya. Dan 2 kakak perempuanmu yang gak berguna itu. Aku menatap Tang Kaiyuan. Takut dia gak senang. Tapi tak kusangka dia langsung meremas erat tangan kananku. Sekalian menyelamatkanku. Terima kasih aku. Buka mulut lebar-lebar. Menggunakan tatapan bertanya ada apa. Jiang Wantang tertawa 2 kali. Kau kira hanya aku yang harus dipaksa belajar ekonomi? Tang Kaiyuan menggenggam tanganku sangat erat. Jiang Zhouning, aku benar-benar ingin terus melukis. Melihat kami berempat begitu akrab. Ayah dan Ibu Jiang sangat senang. 6 anggota keluarga berpelukan erat bersama. Ayah Jiang sangat baik. Warisan keluargaku akhirnya ada yang mewarisi. Ibu Jiang sangat baik. 2 buah hatiku akhirnya berdamai. Jiang Sutong sangat baik. Bisa terus bermain piano. Jiang Wantang sangat baik. Tidak perlu belajar lagi. Tang Kaiyuan sangat baik. Akhirnya bisa tenang melukis. Tidak perlu bangun pagi menghafal bahasa Inggris yang sial itu. Semuanya berjalan ke arah yang tak pernah aku duga. Pesta ulang tahun selesai. Keluarga Jiang berulang kali mengingatkan. Aku harus pulang lebih awal setelah tinggal di rumah. Pergi bersama Sen Mengki. Meskipun masih menangis terus. Namun demi aku dan Ding Yu bisa melewati waktu berdua. Aku tetap bersama Chu Mingming mengantar Ding Seng kembali ke rumah sakit. Aku mengamati sekeliling ruang acara berkali-kali. Namun tidak menemukan sosok Ding Yu. Keluar dari ruang acara. Aku menemukan dia sedang berdiri di halaman. Menatap ke kolam air. Lampu menyinari permukaan air yang berkilauan. Dan memantul di matanya yang muram. Dingin menyerang. Hidungnya memerah karena kedinginan. Seluruh dirinya tampak sangat rapuh. Aku melangkah maju dan memeluknya. Ada apa? Yubao aku tanya kenapa berdiri di sini kedinginan. Ding Yu suaranya agak muram. Tidak merasa apa-apa. Ini bisa membuat otak lebih segar. Aku tajam merasakan emosinya tidak benar. Memutarnya. Membuatnya menghadapi. Kenapa aku tidak senang? Dia berpura-pura santai. Menghela napas panjang. Kamu ulang tahun. Bagaimana aku bisa tidak senang? Kamu omong kosong. Kamu jelas tidak senang. Setelah aku terus bertanya.
Ding Yu menunduk berkata, ini masalahku. Melihat kamu dikelilingi banyak orang. Dibutuhkan banyak orang. Dan segera akan kembali ke keluarga Jiang. Aku sering merasa bimbang. Ikan Ding sangat kecil lalu ditinggalkan oleh orang tua. Karena membawa Ding Seng, sering mendapat tatapan sinis orang. Pengalamannya membuatnya jika dia memutuskan untuk mempercayai seseorang. Seperti memegang jerami penyelamat. Seolah tidak bisa lepas sampai menyatu dalam darah daging. Aku memegang wajahnya. Menundukkan kepala untuk melihat matanya. Ding Yu, kamu tahu aku orang seperti apa, kan? Ding Yu mengangguk. Luar biasa dan rajin. Ambisius. Aku memeluk dia ke dalam pelukanku. Membiarkan dia merasakan suhu tubuhku. Ding Yu, hatiku bukan batu. Jika sudah mempercayaimu, itu untuk seumur hidup. Ding Yu otomatis memeluk pinggulku. Aku mengerti. Kamu begitu baik sampai aku tak bisa berkata-kata. Bahkan jika kamu tidak kembali ke keluarga Jiang, kamu bisa membuka jalan yang luas dengan usaha sendiri. Itu salahku. Aku selalu takut aku tidak pantas untukmu. Aku tersenyum dan menggoda dia. Kalau begitu kamu harus serius melatih aktingmu. Bawa pulang piala aktris terbaik untuk aku. Ding Yu memelukku lebih erat, juga menyentuh kepalaku. Perintah diterima, suamiku sang CEO, episode khusus. Aku secara kebetulan menemukan, Chu Mingming sangat dekat dengan Shen Mengqi. Dan juga ada sedikit rumor dengan kakakku yang kedua. Aku bertanya padanya siapa sebenarnya yang dia suka. Dia balik bertanya, apakah tidak boleh mencintai keduanya sekaligus? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita di dunia. Kakakku juga mata berkaca-kaca. Aku harus lanjut bermain piano. Perjalanan cerita ini. Sungguh aku tidak menyangka. Tang Kaiyuan tersenyum sambil merebut keripik kentang dari tanganku. Aku bahkan rela memanggilmu kakak. Ada apa yang tidak bisa kamu terima? Jelas aku yang menjadi kakak iparmu. Aku jadi kakak berdasarkan kemampuan. Tang Kaiyuan mengangguk. Iya kamu membuat pameran lukisan untukku. Kamu adalah kakak perempuan. Aku memeluknya di bahu. Memang kamu punya dua keahlian itu. Kalau tidak, pameran lukisan ini tidak bisa berjalan. Tang Kaiyuan setuju. Makanya orang tua kita beruntung ya. Kami saling tersenyum. Tentang Ding Yu menjadi aktris terbaik ini. Aku bersumpah saat itu aku hanya sekedar berkata begitu. Hanya saja tidak menyangka Ding Yu benar-benar memberikan piala aktris terbaik untukku. Saat pulang bahkan bukan hanya satu piala. Karena itu harga saham Xinghe dan Jiang meningkat drastis. Aku mencium Ding Yu dengan keras beberapa kali. Kamu benar-benar membuat aku bangga. Ding Yu baiklah. KTP sudah siap. Ayo ke kantor catatan sipil untuk mendaftar nikah. Tiba-tiba sekali, tidak tiba-tiba juga ya. Ayo ke kantor catatan sipil untuk mendaftar nikah. Ding Seng diam-diam mendukung di samping. Kakak ipar, kamu cepat setujui dia saja. Dia sudah menunggu hari ini terlalu lama. Kalau kamu tidak setuju, dia bisa terus-terusan ngomel di sini. Aku berbisik dalam hati. Kenapa aku ingat Ding Yu di dunia hiburan itu sosok yang cool dan dingin ya? Ding Yu lagi-lagi dengan sedih menarik lengan bajuku. Kakak. Aku tertawa melihat dia pura-pura lucu. Baiklah. Kakak menik.